Jadi semuanya itu udah aku catat di sini, jadi biar nggak bingung dan tertata semua. Halo semuanya, selamat datang di Mall Study. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang persiapan KKN. Nah, di video sebelumnya kan aku udah ngomongin nih tentang KKN itu apa. Nah, kali ini aku akan jelasin tentang persiapan KKN atau persiapan ketika kita mau berangkat KKN. Jadi, tonton terus video ini ya. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebagi menjadi dua. Yang pertama yaitu persiapan untuk diri sendiri ketika kita mau berangkat KKN. Yang kedua adalah persiapan secara kelompok atau ya secara keseluruhan, secara tim kita ketika akan berangkat. Nah, yang pertama adalah persiapan KKN secara individu. Nah, individu itu maksudnya adalah diri sendiri. Apa sih yang disiapin ketika kita itu mau berangkat KKN? Ya, yang pertama adalah tentang pakaian. Pakaian-pakaian itu pastilah ya kita bawa pakaian. Terus yang kedua itu ada obat-obatan gitu. Jadi sebisa mungkin kalian kalau misalnya meskipun nggak sakit atau punya penyakit bawaan itu bawa obatnya masing-masing gitu loh. Jadi ya itu kesehatan itu urusannya masing-masing ke diri sendiri gitu. Terus kita bawa payung, jas hujan, kan kita nggak tahu ya kondisi sekarang tuh kadang tiba-tiba panas terus tiba-tiba hujan gitu. Jadi lebih baik kita sedia payung sebelum hujan kayak gitu. Terus juga bawa kabel konektor atau kabel apapun, terminal kabel itu, karena nanti kan di dalam tim KKN itu kan pasti orangnya banyak ya, dan kalau misalnya cuma satu colokannya itu kan nggak mungkin cukup ya, dan antri. Jadi ya kalau bisa kita itu bawa kabel gitu kalau misalnya memang di tempat tersebut itu memungkinkan gitu loh untuk dipasangi kabel-kabel yang banyak atau terminal yang banyak gitu. Terus selanjutnya adalah bawa sleeping bag. Kadang kita nggak tahu ya di sana itu kondisinya, misalnya tempat tinggal itu ada kasur atau enggak, atau misalnya di sana itu tempat tidurnya nyaman atau enggak gitu. Kan kita seharian itu juga bakalan berkegiatan yang panjang banget dan banyak banget kegiatannya, dan tentu kita itu butuh istirahat yang enak kan, istirahat yang nyaman dan kita bisa tidur nyenyak gitu. Nah, aku saranin sih buat kalian untuk bawa sleeping bag gitu. Jadi kita nggak bergantung dengan kasur, atau nggak cuma tidur di karpet aja gitu. Jadi kita at least punya sleeping bag gitu. Nah, buat temen-temen yang emang ada budget lebih ya boleh bawa kasur tiup gitu. Kan banyak ya kasur-kasur tiup gitu. Uh, Nah, kasur tiup itu nanti bawa sekalian sama pompanya gitu. Jadi itu menurutku worth it banget, karena bawa kasur pompa itu juga space-nya nggak gede-gede. Jadi dimasukin ke dalam tas juga muat gitu, atau dimasukin ke dalam koper juga muat. Jadi ya boleh dicoba kalau misalnya kalian pengen bawa kasur lipat. Terus selanjutnya adalah alat mandi, itu tentu. Terus ada jaket, terus alat sholat, misalnya yang muslim mau sholat jangan lupa bawa mukena dan lain-lain gitu. Karena kita kan ya namanya kita pergi ke sana, kita nggak semuanya gitu mau bergantung dengan orang di sana gitu loh. At least kita nyiapin dari sini gitu. Jadi nanti pas ketika kita sampai di sana kita itu nggak bingung gitu loh, kayak oh ya nggak punya ini gitu, terus kita harus pergi ke kota untuk beli gitu kan ribet ya. Terus yang terakhir itu ada catatan atau buku-buku gitu. Jadi ya itu dibawa buat kita kalau misalnya nanti survei atau lain-lain gitu bisa. Terus juga camilan, kalau misalnya pengen bawa camilan sendiri, misalnya pengen bawa serundeng atau pengen bawa abon untuk makan kayak gitu. Nah nanti keterangan-keterangan ini nanti aku taruh di sini jadi kalian bisa lihat dan bisa catat. Nah, nanti kalau KKN jadinya nggak bingung apa aja sih yang harus dibawa untuk kita masing-masing individu. Oh iya, jangan lupa kita bawa alma mater gitu. Nah, untuk baju sendiri nih, kalau aku pribadi, aku dulu waktu KKN itu baju yang penting harus dibawa itu ada 3 gitu. Yang pertama adalah baju warna hitam, karena kadang itu kita nggak tahu ya di desa itu tuh ada acara apa, atau misalnya ternyata ada yang
meninggal gitu. Jadi kan kita datang ke sana berkunjung untuk berduka gitu, mengucapkan belasungkawa gitu. Itu penting menurutku. Terus kita bawa baju putih juga, karena kalau misalnya kita nanti mau ke sekolahan atau ikut upacara, pengen pakai pakaian yang rapi, itu bisa pakai atasan putih gitu, atau bawa batik. Baju batik itu penting ya, karena kemana-mana kita pasti pakai baju batik. Misalnya nanti ada rapat sama petinggi-petinggi kepala desa, itu pakai baju batik. Atau misalnya kita mau acara apa, kita bisa pakai baju batik. Pokoknya 3 item itu tadi, baju warna hitam, putih, sama batik, itu menurutku penting untuk dibawa. Kalau pengalaman aku pribadi dulunya kayak gitu. Dan alma mater ya, ingat alma mater. Nah, yang bagian kedua ini adalah bagian yaitu persiapan KKN untuk kelompok. Nah, untuk kelompok nih kira-kira apa aja sih yang disiapin? Nah, ini menurutku cukup banyak dan perlu untuk diingat-ingat dan dicatat gitu, dan dirundingkan bersama kelompoknya gitu. Jadi ya, kira-kira yang pertama adalah struktur anggota gitu. Jadi persiapan sebelum keberangkatan KKN itu yang harus dipastikan secara jelas itu adalah struktur keanggotaan gitu. Jadi misalnya ketuanya itu siapa, wakilnya itu siapa, lalu sekretarisnya itu siapa, bendaharanya itu siapa, terus nanti kan ada divisi-divisi gitu. Misalnya bagian dokumentasi itu siapa anaknya, nanti terus ada bagian memasak, dapur misalnya siapa gitu, atau nanti ada bagian kesehatan kalau misalnya ada anak sakit gitu. Jadi dia dia emang punya jiwa untuk merawat orang misalnya kayak gitu ya, dan emang telaten orangnya, bisa jadi kesehatan gitu. Kalau terus apalagi ya, humas misalnya, nanti humas ini hubungan masyarakat, jadi nanti dia bisa ikut sama si ketua, misalnya mau ke kepala desa atau mau berkunjung-kunjung kemana. Nah, si ketua ini nanti bisa dibantu sama kepala dari tim humasnya gitu, dan wakilnya gitu. Jadi kemana-mana mereka bisa bertiga nih, jadi nggak semuanya berangkat rame-rame gitu. Jadi biar efisien gitu. Jadi semuanya ditentukan dengan jelas waktu sebelum keberangkatan gitu. Jadi ketika sampai di sana kalian nggak, ya si Allah yang ini yang pergi ke sana gitu, ya kamulah yang ke sana gitu, kayak kayak melemparkan tanggung jawab gitu loh. Nah, kalau misalnya dari rumah atau dari sini itu kita udah jelas pembagian tanggung jawabnya, nah nanti ketika di sana itu jadi nggak bingung lagi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah cek lokasi. Nah, sebelum keberangkatan, seperti yang di video sebelumnya aku jelaskan, jadi sebelum keberangkatan itu kira-kira mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum nyampe di lokasi itu, kalian aku saranin untuk cek lokasi. Cek lokasi ini fungsinya adalah untuk mengetahui kira-kira kita ini nanti selama KKN, kan KKN itu kira-kira 1 sampai ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Kira-kira sepanjang itu gitu. Nah, kan itu lama ya kita tinggal di sana. Nah, jadi kan kita butuh tahu kira-kira lokasi KKN-nya ini di mana, tempatnya itu gimana gitu, nyaman atau enggak kayak gitu. Terus atau misalnya aksesnya itu kemana-mana jelas atau enggak gitu. Jadi kalau kalian udah tahu lokasi persisnya itu di mana, nanti kalian bisa nyusun yang lain-lainnya atau mempersiapkan yang lain-lainnya gitu. Cek lokasi ini juga nanti kita ngecek rumah tempat kita tinggal gitu. Nah, rumah yang akan kita tinggali ini nanti juga harus dicek gitu, kira-kira kita nih mau tinggal di mana gitu. Apa kita itu mau tinggal di rumahnya kepala desa, atau kita itu mau tinggal di balai desa, ada balai desa, atau kita itu mau tinggal di rumah warga gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan gitu, sehingga nanti ketika sampai di sana kita itu nggak bingung gitu. Atau kita mau ngontrak satu rumah gitu, jadi kita pinjem rumah pinjem rumah warga di sana, dan kita itu langsung bayar sewanya satu rumah gitu. Nah, kalau misalnya kita tinggal di rumah warga, ya udah, rumah warga ini maksud aku adalah kita gabung dengan si
kepala keluarga di rumah tersebut gitu. Jadi kita nggak tinggal sendiri gitu loh. Jadi di rumah itu tuh ada bapak sama ibunya yang tinggal di situ, si pemilik rumahnya gitu. Jadi beda dengan ngontrak. Nah, ini tuh juga nanti bisa dipertimbangkan gitu loh. Jadi kita tahu misalnya biayanya itu berapa, terus kita itu harus bayar sewanya itu gimana, atau kita perlu bayar air, bayar listrik, kayak gitu-gitu. Nah, itu perlu eh, tahu gitu loh, sehingga nanti itu nggak ada kebingungan dari segi budget gitu loh, karena kita udah tahu gitu loh. Misalnya kita oke deh, kita mau ngontrak gitu, 1 bulan ngontraknya bayarnya sekian gitu, misalnya 1 juta gitu 1 bulan gitu. Ya udah, berarti kan kita jadi tahu, oh 1 juta nih dibagi berapa orang ya, satu tim kelompok kayak gitu. Nah, yang keempat adalah air dan listrik. Air dan listrik ini juga perlu dicek ya, karena kan ya namanya anak KKN, dan kita itu pasti nanti banyak gitu loh membutuhkan membutuhkan konsumsi listrik itu tadi kan. Ada yang entah mau ngecas HP, ngecas laptop, atau bagian dokumentasi itu mereka ngecas-ngecas kamera kayak gitu-gitu. Nah, itu juga perlu dicek, karena kalau misalnya dayanya mereka itu wattnya itu rendah kan juga kasihan juga dengan orang yang segitu banyak dan tinggal di situ gitu loh. Jadi kan ya harus berganti-ganti gitu loh, dan itu memakan waktu juga gitu loh. Jadinya itu kayak lama gitu loh. Nah, maka dari itu perlu dipertimbangkan masalah listrik gitu. Air itu juga menurutku perlu dipertimbangkan, kira-kira akses airnya itu gampang atau enggak di sana gitu. Air ini misalnya air mandi atau air untuk apapun itu gitu. Karena kalau misalnya akses airnya itu jauh dari mana-mana, misalnya kita kalau mandi itu harus ngambil dari sumur atau apa, itu kan kitanya sendiri juga sulit kan gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kalian pas sampai sana itu nggak kaget gitu loh, kayak mau mandi itu harus ngambil airnya dari sumur dulu gitu. Kita nggak bisa langsung mandi kayak airnya keluar dari keran kayak gitu-gitu. Nah, itu juga harus dicek-cek lagi. Nah, untuk bayar tadi kan udah jangan lupa juga ditanyain tentang bayar air atau listrik itu tadi. Nah, kira-kira bayarnya itu berapa di rumah tersebut, butuhnya itu berapa, kayak gitu-gitu. Itu juga perlu dipastiin lagi gitu loh ke si pemilik rumah kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu tentang transportasi. Nah, transportasi ini menurutku penting sekali gitu loh. Karena kita nggak tahu ya kondisi di desa tersebut itu seperti apa gitu. Terus jalanannya itu gimana gitu. Terus antara rumah penduduk satu dengan yang lain itu jaraknya seberapa gitu. Apalagi kalau misalnya kita harus survei, itu kan butuh kendaraan minimal itu kan sepeda motor ya, atau sepeda apapun itu. Jadi kita nggak perlu habis-habiskan tenaga untuk jalan kaki keliling dari satu tempat ke tempat yang lain gitu loh, biar efisiensi waktu. Nah, menurutku transportasi ini penting untuk dicek lagi gitu loh. Kalau misalnya kalian bersama-sama niat untuk bawa mobil atau bawa sepeda motor dari rumah atau dari sini gitu, ya nggak apa-apa gitu, itu malah enak. Tapi kan ada juga yang misalnya KKN-nya jauh nih di luar pulau gitu, kan nggak mungkin ya misalnya bawa sepeda motor dari rumahnya atau bawa mobil dari rumahnya gitu kan. Misalnya kampusnya di Surabaya dan KKN-nya di Merauke gitu kan nggak mungkin gitu. Nah, itu jadi dipertimbangkan lagi, kira-kira nanti akses transportasinya itu gimana, mudah apa enggak dicari. Terus habis itu di sana ada persewaan apa enggak, itu juga perlu dicek. Terus habis itu nanti kira-kira kalau pinjam dan sewa itu bayarnya berapa, itu juga perlu dicek. Terus kalau misalnya ada angkutan, itu angkutannya kayak gimana gitu. Misalnya transportasi umum itu kayak gimana aksesnya kayak gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan lagi gitu untuk masalah transportasi, biar ketika sampai di sana itu kita nggak kebingungan gitu loh, kayak misal kita mau pergi ke pasar sementara pasarnya itu jauh gitu dan kita nggak ada kendaraan gitu, lalu nggak ada nih opsi persewaan gitu, dan
jarak dari tempat kamu tinggal ke transportasi umum itu, ke tempat transportasi umum itu jauh gitu kan, bingung. Jadi perlu dicek-cek lagi tentang kondisi transportasi di tempat KKN-mu itu kayak gimana gitu. Nah, yang terakhir yaitu barang bawaan kelompok. Bawa barang eh, eh, barang bawaan kelompok ini perlu didiskusikan lagi gitu loh, secara kelompok gitu. Seperti misalnya bumbu dapur gitu kan, nanti kan jelas ya masak-masak ya kan, nggak mungkin kita beli-beli terus gitu. Nah, masak-masak ini kira-kira mau bumbu yang kayak gimana gitu. Kalau misalnya sekiranya di tempat kalian itu ada bumbu yang instan atau yang cepat, itu bisa lah itu untuk dibawa gitu, untuk dipakai masak gitu loh. Nah, sisanya entar beli, jadi untuk stok di awal aja. Lalu ada bagian kayak dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga penting, kayak misalnya kita mau bawa tripod berapa, mau bawa kamera berapa, mau bawa baterai kameranya berapa, mau bawa memori berapa gitu. Karena kan dokumentasi ini nanti ujung-ujungnya adalah untuk diberikan untuk sebagai bukti laporan kita kepada kampus gitu. Jadi itu perlu diperhatikan lagi gitu. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Selanjutnya adalah kertas-kertas gitu. Kertas-kertas, terus apa namanya? Alat-alat ATK gitu, alat-alat kantor, bolpen gitu-gitu juga jangan lupa dibawa gitu loh. Kalau misalnya memang bisa dibawa ya dibawa. Kalau misalnya memungkinkan di sana untuk beli ya nggak apa-apa, beli aja gitu loh. Kalau misalnya harganya murah gitu. Nah, kalau misalnya harganya mahal kan mending kita bawa dari sini ya gitu. Jadi ketika sampai di sana itu bisa menekan pengeluaran keuangan kita gitu loh. Jadi nggak semua-semuanya beli gitu. Terus oh ya, yang terakhir ada yang ketinggal masalah transportasi itu adalah sewa pick up gitu. Itu juga bisa, misalnya kalian dari sini pengen bawa barangnya itu banyak, misalnya bawa printer atau bawa kasur dan lain-lain, itu bisa loh dipertimbangkan untuk bawa pick up gitu. Jadi kita sebagai tim dan kelompok itu kayak nggak bingung gitu loh, kayak semuanya itu udah tersedia gitu loh. Karena pengalaman aku pribadi itu aku KKN-nya di Madiun, dan itu pun aku juga masih bawa printer gitu. Jadi biar nggak bingung kita harus cari-cari tempat fotokopi atau kita cari-cari tempat-tempat untuk untuk laminating atau untuk jilid buku dan lain-lain gitu. Itu menurutku kayak eh, buang-buang waktu gitu ya, karena kita harus keliling kan, kita belum hafal kan dengan posisi-posisi di sana gitu, di dalam desa itu. Jadi menurutku ya kalau misalnya itu dibutuhkan dan memang bisa dibawa, diusahakan dibawa, ya dibawa aja gitu. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini tentang persiapan KKN, barang bawaan apa aja yang perlu dibawa ketika kita KKN. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan share ke teman-teman kalian yang bingung KKN itu persiapannya apa aja sih gitu. Nanti catatan-catatannya itu aku letakkan di description box gitu. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali di Mall Study berikutnya. Dadah!